saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Presiden Soekarno memang dikenal sebagai seorang yang teguh membela martabat bangsa. Hal ini terlihat dari bagaimana Soekarno berucap dalam orasi-orasinya ataupun dari sikapnya yang membela kedaulatan negara di mata dunia. Preamble to our constitution, the Pancasila. Bahkan sosok Bung Karno pun secara tidak langsung dijadikan sebagai role model bagaimana perjuangan bangsa itu harus digariskan. Meskipun jasa Presiden Soekarno begitu besar dan banyak yang sudah diberikannya kepada negara, namun sebagai manusia biasa, beliau tetap saja bisa membuat kesalahan. Seperti 4 tokoh berikut yang harus mendekam di balik jeruji penjara. Bahkan hingga meninggal dunia akibat perlawanan dengan Presiden Soekarno. Parahnya, proses pemenjaraan ini dilalui tanpa proses peradilan. Sultan Syahrir, kawan yang menjadi lawan. Sultan Syahrir bisa dikatakan adalah kawan yang kemudian justru menjadi lawan politik Presiden Soekarno. Dulunya, sebelum Indonesia merdeka, Sultan Syahrir adalah sahabat perjuangan bersama Presiden Soekarno. Pasca Indonesia merdeka, Sultan Syahrir ikut mengambil peran membangun Indonesia sebagai Perdana Menteri termuda di dunia dalam usia 36 tahun. Selain itu, dia juga pernah menerima amanah sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Dalam karir politiknya, Sultan Syahrir merupakan pendiri Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Sayangnya, jalan perjuangan Sultan Syahrir tidak berujung manis di akhir masa hidupnya. Karena PSI atau Partai Sosialis Indonesia maupun Sultan Syahrir terlibat dalam kasus PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang dianggap oleh pemerintahan Orde Lama hal itu adalah sebuah pemberontakan. Akhirnya, Presiden Soekarno membubarkan PSI dan memenjarakan Sultan Syahrir pada tahun 1960. Selama 3 tahun, Sultan Syahrir dipenjara tanpa diadili. Bahkan, beliau menderita stroke dan berbagai penyakit di dalam penjara hingga beliau pun meninggal dunia dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan kemudian beliau dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Akhirnya, Sultan Syahrir ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1966. Muchtar Lubis dipenjara karena kerap mengkritisi pemerintahan. Muchtar Lubis merupakan salah satu tokoh pers Indonesia yang sangat kritis terhadap Presiden Soekarno. Dia lahir di Padang pada tahun 1922 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2004. Sejak zaman pendudukan Jepang, dia sudah terjun di dunia jurnalisme. Muchtar Lubis turut mendirikan kantor berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin Harian Indonesia Raya yang dilarang terbit. Bahkan, Muchtar Lubis pun juga ikut mendirikan majalah Sastra Horizon bersama kawan-kawannya. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Muchtar Lubis dijebloskan ke dalam penjara tanpa peradilan. Muchtar Lubis dipenjara selama 9 tahun sejak 22 Desember 1986 hingga tumbangnya rezim Orde Lama pada tahun 1966.
Hal ini terjadi karena Muchtar Lubis dipandang terlalu kritis terhadap rezim dan memilih independen daripada memihak pemerintahan. Pemikirannya selama di penjara dia tulis dalam buku catatan subversif yang terbit pada tahun 1980. Buya Hamka dipenjara karena berbeda sikap. Tangan kita mesti dan wajib pandai mencocokkan diri untuk tanah pesangan. Kita gadai Nippon dengan kita Sri Pindah Maharaja Tenno. Buya Hamka yang merupakan ulama karismatik asal Minangkabau ternyata juga pernah menjadi korban peradilan Presiden Soekarno. Sebagai ulama, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang pertama. Di bidang politik, beliau juga terjun melalui Partai Masyumi yang pada akhirnya juga dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Di bidang ormas, tercatat pula nama Buya Hamka aktif sebagai pengurus organisasi besar Muhammadiyah. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Awal mula konflik antara Buya Hamka dengan Presiden Soekarno adalah ketika Buya Hamka tidak sepakat dengan diterapkannya sistem demokrasi terpimpin dan juga Nasakom ala Soekarno itu. Akibatnya, Buya Hamka harus merasakan kerasnya dinding penjara dari tahun 1964 hingga tahun 1966. Bahkan ketika Buya Hamka di penjara, beliau menulis kitab Tafsir Al-Azhar. Uniknya, meski sudah melakukan kesalahan besar memenjarakan Buya Hamka, Presiden Soekarno di akhir hayatnya berwasiat agar supaya yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah Buya Hamka. Dan akhirnya Buya Hamka dengan jiwa pemaafnya, beliau memenuhi wasiat Presiden Soekarno. Pramudia Anantatur dipenjara dalam 3 zaman. Pemuda sekarang itu sejak SD sampai universitas dididik kebohongan oleh Soeharto. Kalau bisa melepaskan diri, bahkan menolak dan melawan kebohongan itu saja, itu sudah bagus. Anantatur adalah nama besar dalam jagat sastra Indonesia. Kehidupannya selain lekat dengan sastra juga amat akrab dengan kehidupan penjara. Setidaknya Pramudia Anantatur pernah dipenjara dalam 3 periode yang berbeda, yakni zaman pendudukan Jepang, rezim Orde Lama, dan rezim Orde Baru. Yang diburu saja berapa yang dibunuh, sudah tahanan dibunuh, satu kasus pun tidak ada yang ke pengadilan. Friksi antara Pram dengan Presiden Soekarno dimulai karena sikap kritis Pram terhadap kebijakan pemerintahan Soekarno yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Akhirnya dia pun dipenjara selama 1 tahun. Nasibnya di masa Orde Baru tidak banyak berubah. Novel Haukiau di Indonesia yang ditulisnya segera saja dilarang oleh pemerintahan karena dianggap menjadi pembelaan terhadap kaum Tionghoa. Hal ini tidak cukup disukai oleh pihak pemerintahan. Pram saat itu sampai dibuang ke Pulau Buru. Dia harus menerima nasib 14 tahun di penjara tanpa peradilan. Itulah 4 tokoh yang dipenjara akibat melawan kehendak Presiden Soekarno.